Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Kepada Nabi kita bersolat dan salam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari yang keempat Ramadan ini akan kita kupas judul kultum kita, puasa mendidik pribadi yang rabbani. Kata ujung daripada judul ini sangat menarik. Rabbah artinya ketuhanan. Artinya puasa mendidik kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, bahwa puasa adalah menahan lapar dan dahaga, menjadikan sebuah inspirasi, menjadikan sebuah pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Manusia ketika berpuasa dalam keadaan lemah, butuh kepada Allah, maka puasa mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah. Mengakui diri hamba yang lemah, lalu butuh kepada Allah. Ya Allah, hambamu sangat lemah ya Allah. Aku butuh ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku memohon kepadamu ya Allah, dan aku mengabdikan kepadamu ya Allah. Sehingga puasa ini benar-benar mendidik jiwa kita menjadi hamba yang rabbani. Mengakui diri kita lemah, lalu menjadi hamba yang benar menghambakan. Sehingga bentuk penghambaannya dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa mendidik pribadi menjadi hamba yang rabbani. Dengan kita berpuasa lemah, lelah dan letih, mengajarkan kepada kita bahwa kita mengalami sebuah proses. Kalau saya lapar seperti ini, bagaimana dengan saudara-saudara saya yang mungkin selama ini puasa sepanjang tahun karena dalam keadaan fakir dan miskin? Mungkin bisa jadi satu kali makan dalam satu hari, atau cuma sekali dalam 3 hari. Masya Allah. Maka Ramadan mendidik jiwa kita, pribadi kita menjadi hamba yang rabbani. Allah adalah pengasih, Allah adalah penyayang, sangat penyayang kepada fakir miskin, sangat penyayang pada orang-orang yang lemah. Maka puasa mendidik kita peka terhadap orang-orang yang susah. Sehingga dengan puasa, lapar dan dahaga, haus, lemah kita ini, ya Allah, engkau titipkan rezeki ya Allah. Berbagilah kepada orang lain, berbagilah kepada hamba-hamba Allah yang tidak senasib dengan kita, yang lebih bawah ekonominya, sehingga menjadikan kita sesama saling kait-mengkait bahwa kehidupan itu butuh orang lain. Kita sebut dengan orang kaya ketika ada orang miskin. Ketika Allah amanahkan kepada kita rezeki yang berlebih daripada orang lain, maka kita di situ untuk memberi. Maka puasa mendidik kita untuk saling memberi, sehingga kita peka terhadap sosial sesama, terutama kepada sesama muslim. Yang ketiga, puasa mendidik kita menjadi pribadi yang rabbani. Memang karena puasa hanya kita dengan Allah, bahkan balasan ibadah puasa hanya Allah lah yang membalasnya. Kita tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Orang lain tidak tahu. Hanya kita dengan Allah. Maknanya puasa mengantarkan kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Hanya kepada Allah. Ibadah yang memang Allah sendiri yang tahu. Ibadah yang memang rahasia antara kita dengan Allah. Sehingga puasa ini mengajarkan betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah. Bukankah kita bisa makan siang hari? Bisa. Minum kapan saja bisa. Kenapa tidak kita lakukan? Rabb dekat dengan kita. Allah melihat kita. Allah mengetahui. Akhirnya puasa benar-benar mendidik pribadi kita menjadi pribadi yang rabbani, yang dekat kepada Allah. Sehingga tauhid kita, akidah kita, iman kita kuat. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Dalam ilmu tasawuf namanya muqarrabah. Maka puasa mendidik kita menjadi pribadi yang muqarrabah kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan puasa keempat ini diterima oleh Allah menjadi puasa yang benar-benar mendidik kita menjadi jiwa hamba yang mengabdi kepada Allah, lemah, kemudian menjadikan kita hamba yang peka terhadap sesama, dan kemudian yang ketiga adalah menjadikan kita benar-benar muqarrabah kepada Allah kapanpun, dimanapun. Kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah
di mana saja kamu berada, menunjukkan bahwa kita adalah muqarrabah dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.